Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa hadir lagi di rumah Tuhan untuk datang bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sebelum ibadat dimulai, dihimbau kepada kita semua ketertiban ibadah, maka warga jemaat yang membawa HP agar dinonaktifkan dan tidak keluar masuk ruang ibadah serta menjaga anak kita supaya mereka tidak keluar masuk dan tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Ya, sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk datang menghadap Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Mari kita beribadah kepada Tuhan dalam tuntunan tema menghidupi kebenaran Allah. Kita memuji Tuhan, hai puji namanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta kamu. Besertamu juga. Saat ini kita akan bermazmur. Mari kita buka Mazmur 8 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang menyatakan sampai langit ini. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Alat roda dan rasa kekuatan karena
Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Bila melihat bintang kegelapan, Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. sekalipun diriku dapat berkata-kata, Dengan semua bahasa
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu minggu kita menjalani hidup karunia Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak dan kita Tuhan. Mari kita tunduk dan menyerahkan dan menyatakan pengakuan dosa kita dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah yang maha tahu kita masing-masing mengakui dosa kita. Lakukan dengan berdosa terhadap Allah, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Allah. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita, dan ada persembahan OIG. Ya, nanti amplop persembahan OIG dijalankan ke depan, kemudian kembali duduk seperti semula, dan nanti persembahan akan dijalankan oleh majelis gereja. Dan yang di atas balkon tetap di atas, karena persembahan juga ada di atas dan tidak perlu turun. Ya, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, sambil persembahan kita jalankan, kita akan diiringi oleh pujian terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Iya, Bapak Ibu saudara yang dirahmati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta kudus-Mu, mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami sudah boleh memungkinkan untuk memberikan ucapan syukur kami kepada-Mu melalui ibadah kami pada saat ini. Baik itu persembahan bulanan OEG, persembahan mingguan, natura, bahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Berkati semua persembahan kami ini Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengelolanya, biarlah boleh dikelola dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, untuk menunjang setiap program yang sudah kami programkan bersama di Jemaat Rantai Masyarakat. Yang masih ada pada kami masing-masing Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah dalam kehidupan kami senantiasa berkat-Mu berlimpah. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Ucap syukur pada Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan menjadi perenungan kita di minggu ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta kekuatan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaminkan Tuhan bahwa karya dan kuasa Tuhan terus dinyatakan dan diwujudkan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami meyakini bahwa kami mampu melewati setiap kehidupan di tengah-tengah dunia ini karena kehadiran dan kekuatan kuasa Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah yang kudus, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mengaminkan bahwa semua itu karena karya Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami datang bersyukur kepada-Mu, menaikkan puji-pujian kami. Bahkan firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan dan dengarkan. Kami berseru Tuhan, Engkau memberikan kuasa kepada kami, hikmat kepada kami, untuk dapat memahami firman-Mu ini. Bahkan bukan sampai dan berhenti pada hanya memahaminya, tetapi mewujudkannya dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Allah Bapa di dalam surga, berkati persekutuan kami pada saat ini dan kami semua ya Tuhan.
dan bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 8. Amsal pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan demikian, wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang-orang yang berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasihan adalah kebencian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelit-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Pada aku nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga, para bangsawan dan semua hikmat di bumi, hakim di bumi. Aku mengasihi orang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan damai. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua, hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum aku samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main
dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua yang membenci aku mencintai umat. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua yaitu dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian. Hasil kebenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang yang durhaka, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Firman Tuhan. Bacaan Injil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 4b sampai dengan
Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Ia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Aku akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ure sumanapun. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya silakan pujian dari Kasih Sila.
sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita di minggu pertama setelah Pentakosta adalah menghidupi kebenaran Allah. Menghidupi kebenaran Allah. Ba nakuala di masa teraya nakua umpana tak katuan situru katunganan na buang tua. Menghidupi kebenaran Allah. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan menghidupi, ya kalau kita lihat bahasa Indonesia ya memelihara. Jadi memelihara kebenaran Allah. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kalau menghidupi menjadi tema kita, lalu pertanyaannya saudara-saudara adalah bagaimana kita menghidupi kebenaran Allah itu dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana menghidupi kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Kalau berbicara kenapa dia tidak mengatakan kebenaran saja, ya jangan sampai kebenaran kita. Ya, makanya dipertegas kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Jadi kita menghidupi kebenaran, menghidupi hidup kita ini di tengah-tengah dunia ini dengan kebenaran Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bacaan utama kita dari kitab Roma pada saat ini, Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Di situ menceritakan bagaimana Rasul Paulus menyampaikan sesuatu kepada jemaat yang ada di Roma. Situasi ini, minta tolong jangan ribut, bisik-bisik saya dengar, mengganggu saya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan atau Roma pada waktu itu ada dua hal yang terjadi, ada dua kelompok yang ada pada saat itu, yakni kelompok Yahudi dan kelompok non-Yahudi, atau yang biasa kita sebut Yunani, orang Yunani. Nah, di dalam situasi yang demikian, dalam situasi yang terjadi pada waktu itu, bahwa orang-orang Yahudi mengklaim dirinya adalah orang-orang yang memahami tentang firman Tuhan, yang memahami tentang Taurat Tuhan, sehingga ia layak mendapatkan keselamatan. Kepintaran yang ia miliki memang luar biasa. Mereka mampu menafsir, mereka mampu menguasai firman Tuhan, Taurat Tuhan pada waktu itu. Tetapi persoalannya, apakah Taurat itu disampaikan dalam sebuah tindakan yang benar atau tidak? Makanya dikatakanlah di dalam bacaan kita pada saat ini bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik kepada kita, bukan karena tindakan kita, bukan karena kita pintar, kita mengetahui tentang firman Tuhan, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan pirang-pirang waktu
sangat kasih karunia diberikan kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi tetap diberikan oleh Tuhan karena kasih-Nya kepada kita. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jadi jelas dalam kehidupan kita bahwa kita dibenarkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita. Ketika kita dibenarkan, bukan kita berada di dalam kekudusan, ada di dalam kehinaan yang sungguh luar biasa. Kita berdosa, tetapi Tuhan menyatakan sebuah tindakan, yakni mengasihi kita. Ia membenarkan kita di atas kayu salib. Ia mendamaikan kita, sehingga kita yang hina ini telah dipulihkan dalam sebuah relasi dengan Allah dalam hidup kita, sehingga kita layak mendapatkan kedamaian itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, menghidupi kebenaran Allah. Bagaimana supaya kita mampu menghidupi kebenaran Allah di dalam kehidupan ini sebagai umat yang percaya dalam konteks kita hari ini? Kalau kita memperhatikan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, dalam situasi perkembangan dunia yang serba sekuler, yang mementingkan tentang materi, yang mementingkan tentang kehidupan pribadi, tidak memandang orang lain, atau hidup di dalam serba instan, maunya yang gampang, maunya yang serba ada tanpa melewati sebuah proses. Ini tantangan, ini realitas yang terjadi di dunia kita hari ini. Lalu pertanyaannya, umpala di pakuan itu, si turu kapatokanan napuang matuan. Apa yang mesti harus kita miliki? Apa yang mesti harus kita punyai dalam situasi yang demikian? Amsal berkata, hikmat memampukan kita untuk berkata-kata. Berkata-kata dengan apa? Dengan baik. Berkata-kata dengan jujur. Mampu melihat mana kebenaran Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara, tak kita mereka atau dengki kamu tarima ya, dengki urangi atau dengki pokade laku anak kita aku sambutan. Biasa ke dengki main tahu lah balik main perayaan anggaran tahu dengki pasang na parampo tumatua. Apa biasa atau na parampo tumatua lah kemudian di mali berantau. Kina atau hikmat, berhikmat. Jadi biasa nak opia kinawa ko bijo tondok na tahu nanggi masua-sua. Iya to ke kinawa ki iya may apa didanga saya mulaki. Iya ke kinawa ki saya tahu daga ki oh barang biate dan sebagainya. Bebasan na parampo tumatua kelamali ulikan kita katuan lagu tondok na tahu. Baik bukan intermedian biasa sekolah atau kita sendiri yang mendapatkan bebasan ini. Dan bebasan ini juga mengingat kepada kita, bahkan bukan hanya itu, mungkin pada kita pada saat ini bahwa untuk dalam kehidupan ini sebagai umat yang percaya, hiduplah di dalam kebijaksanaan, hiduplah di dalam hikmat Tuhan, supaya engkau mampu, supaya engkau bisa menjalani hidup ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hikmat itu di dalam ia berdasar pada firman Allah. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam dunia sekarang ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sungguh luar biasa. Perubahan yang terjadi,
firman Allah. Hikmat yang ditawarkan dunia jelas dalam situasi kita pada saat ini. Kita tidak mau yang rumit-rumit, kita mau yang instan dan sebagainya. Sekarang serba instan. Bagi wanita dia mana kita lakukan serba instan. Bahkan orang mau mencari kekayaan serba instan hari ini. Melakukannya tanpa memperhitungkannya sebaik mungkin. Apakah itu baik di hadapan Tuhan atau tidak? Nah, oleh karena itu untuk menghidupi kebenaran Allah, mesti kita memiliki hikmat yang asalnya daripada Allah. Karena ketika hikmat kita miliki dalam kehidupan ini, akan mampu membuat kita mempertimbangkan setiap tindakan kita dalam kehidupan ini, apakah itu benar di hadapan Allah atau tidak di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Amsal mengatakan tadi bahwa ketika kita memiliki hikmat, kita mampu melakukan sesuatu yang baik, kita mampu melakukan yang jujur dalam kehidupan ini. Itu yang dikatakan oleh Amsal kepada kita. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Lalu selanjutnya apa yang mesti harus kita lakukan untuk dapat menghidupi kebenaran Allah dalam konteks kita hari ini, dalam situasi yang kita alami yang menjadi realitas kehidupan orang percaya, memiliki keyakinan yang sungguh kepada Tuhan dalam hidup ini, memiliki keyakinan yang sungguh kepada Tuhan bahwa hanya di dalam Dia kita mendapatkan kekuatan, dan kekuatan itu akan memberikan kepada kita sebuah keteguhan dalam hidup ini untuk terus menjalani kehidupan dalam dunia ini. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, banyak tantangannya hari ini. Entah itu persoalan ekonomi, persoalan agama dan sebagainya, persoalan tradisi, persoalan budaya, dan banyak lagi hal-hal yang membuat kita betul-betul berada pada situasi yang bergumul. Mengapa kita harus begini? Iman kita diajak, iman kita berada pada posisi yang ditantang hari ini. Lalu bagaimana hidup kita? Bagaimana keyakinan kita dalam situasi seperti ini? Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, keyakinan kita, iman yang kita miliki, mestinya menjadi kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini sekalipun kita diperhadapkan dengan pergumulan, sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan dalam hidup ini. Oleh karena itu, bukalah hati kita, bukalah hati ini supaya iman itu, kuasa Roh Kudus Allah hadir dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, ada gambar Tuhan Yesus yang mengetok pintu. Pernahkah kita melihat atau adakah kita melihat ada gambar pintunya di situ? Jadi tiro gagang pintu pertama kantor punya sudah gambaran. Tak diperhatikan kau. Pulanglah dan lihatlah, tidak ada gagang pintunya. Mengapa? Karena pintu itu hanya bisa terbuka dari dalam. Tuhan mengetok-ngetok hari ini. Bagaimana ketokan itu kita respon? Apakah kita membuka atau tidak? Jadi gambar itu bukan hanya menjadi sebuah gambar, tetapi ada maksud yang mau disampaikan kepada kita. Oleh karena itu perhatikan atau carilah di dalam YouTube gambar Tuhan Yesus itu, lalu perhatikan ada gagangnya atau tidak. Kalau ada gagangnya mungkin gambar salah itu. Ya. Tetapi yang jelas tidak ada gagangnya itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya,
Kita mesti terus meyakini dan menyatakan keyakinan kita bahwa hanya di dalam Yesus lewat kuasa Roh Kudusnya kita dimampukan untuk menjalani hidup ini. Bahkan bukan hanya diberikan kemampuan untuk menjalani. Tuhan sudah membuktikannya kepada kita. Ia tidak hanya menciptakan kita sebagai ciptaannya, tetapi Ia memberikan kepada kita kemuliaan yang sungguh luar biasa, yang tak diberikan oleh dunia. Kita dapat melihat di dalam Mazmur 8 ayat 2 sampai dengan 10. Di situ bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan. Pemazmur mengaminkan bahwa semua ini karena kasih dan karunia Tuhan. Lewat perenungan sang pemazmur, lewat pengakuan sang pemazmur melahirkan sebuah ucapan syukur. Ia mengucap syukur kepada Tuhan bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan yang terbaik baginya. Oleh karena itu ia menyatakan sebuah pengucapan syukurnya kepada Tuhan bahwa sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan. Sehingga ia menyampaikan puji-pujiannya. Bisa kita baca dalam Mazmur 8 ini situ bagaimana Mazmur mengaminkan bahwa siapakah dia sehingga Allah mau memberikan kasih yang luar biasa itu, memahkotainya dengan sebuah kuasa untuk mengelola bumi dan ini dan isinya. Bahkan ia mengatakan kepada kita, ia menciptakan manusia hampir sama dengan Allah, hampir sama, tak ada sama. Bisa sama, hampir, berarti tidak. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, menghidupi kebenaran Allah, kita membutuhkan kekuatan. Nah, kekuatan itu adalah iman di dalam Yesus Kristus. Kita sungguh mengharapkan dan membutuhkan bahwa ketika kuasa Allah dalam kehidupan ini lewat kuasa Roh Kudusnya, kita akan dimampukan untuk melihat, untuk menyatakan sebuah tanggung jawab dalam kehidupan ini. Sekalipun itu pergumulan ada, tetapi kita terus berjalan dalam kehidupan ini. Kita terus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita terus berdiri teguh di tengah-tengah kehidupan ini karena kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari di dalam kehidupan ini kita terus berseru dan berserah kepada-Nya, untuk terus dikuatkan, untuk terus dapat berdiri teguh dan yakini bahwa kekuatan di dalam Tuhan kita akan dapat menyatakan dan menghidupi hidup ini dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat berdoa. Saudara-saudara, menghidupi kebenaran Allah membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Tetapi keyakinan kita bahwa di dalam Allah lewat kuasa mengangkat dan menyatakan kehidupan ini dalam kebenaran. Amin. Kita akan masuk dalam inisiasi anak-anak kita pada saat ini sesuai yang telah diumumkan kepada kita minggu kemarin. Ya, saudara-saudara yang akan diinisiasi anaknya supaya dan para guru sekolah minggu untuk memperhatikan dan mengatur. Kita mulai inisiasi kita pada saat ini. Saudara-saudara, saat ini kita akan mengadakan inisiasi terhadap anak-anak kita. Inisiasi dilayangkan oleh Gereja Toraja untuk mengantar seorang anak yang menghadapi suatu perahlian dalam sebuah proses tumbuh kembangnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang murid Yesus dalam komunitas berjemaat. Saya akan sebutkan mereka yang akan diinisiasi pada saat ini
mulai dari anak besar kepada akan masuk ke dalam kelas remaja. Anak besar masuk ke kelas anak remaja. Pertama, Leodora Abdiel Rombe. Saya minta langsung berdiri itu ya. Seltia Asma, Juan Marcelino Martin, Prigilia Mai Pembonan, Prigila Mai Pembonan. Ya, mau busana. Boleh itu kan bikin bukannya. Sangat itu boleh. Ya. Minta maaf kalau salah sama tak ngalih jate lila tidak oleh kasus itu. Ya. Julti Jama, Julian Saldi Sumule, Julries Podolski Latandi, Audriana Elicia Petrin Baka, Andika Ruru, Pita Timpayung, Triana Octaviana, Hengki Rante Radin, Christian Jeltian Denata Glaura, Leni Andarias, Kelvira Iskia Siapa, Yudit Seprian. Sudah berdiri semua yang saya sebutkan namanya? Ya. Untuk anak remaja ke pemuda, Dewa Naldi Romre, Febrianingsi Pasang, Kelvin Andika Nathaniel Lukas, Kerin Christian, Melissa Julianti Cindy, Melti Dea Paimbonan, Mercy Kode, Niko Dualembang, Pebi Damaris, Yehezkiel Selot Ander Pratama, Yopni Menggala. Ada 11 orang ya, remaja akan masuk ke PPGT. Saudara-saudara, kita bersyukur karena anak-anak kita telah menerima pendampingan, pengajaran dan pelayanan gerejawi, sehingga dapat melalui satu tahap pemuridan melalui sekolah minggu gereja kerajaan, yaitu dari kelas anak besar ke remaja dan anak remaja ke PPGT. Anak-anakku, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu sehingga mengaruniakan keselamatan kepadamu. Teruslah bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih untuk menyongsong perwujudan janji Allah yang merancang masa depan dengan penuh harapan damai sejahtera. Rekan guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu karena Dia telah berkenan memakaimu untuk tugas mulia ini. Selamatlah kamu yang telah mengantarkan anak-anak kita hingga titik ini. Lanjutkanlah karya muliamu ini sebagai persembahanmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya para orang tua dari anak-anak ini, kamu telah menerima karunia dari Tuhan melalui anak-anak ini, baik sebagai persekutuan keluarga maupun sebagai jemaat. Teruslah mendampingi mereka dan ingatlah perjanjian yang pernah kamu buat dengan Allah untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka. Yang saya sebutkan namanya supaya ke depan untuk berlutut. Ayo maju ke depan. Sebelah kiri saya remaja, sebelah kanan saya anak besar. Ayo maju.
langsung berlutut. Seperti diajarkan kemarin. Bisa diusahakan di depan semua guru sekolah minggu kalau bisa. Tidak ada yang di belakang. Bisa mundur ke belakang dalam bentuk bundar. Ya. Bundar setengah, ya, bundar setengah supaya semuanya dapat. Ya, supaya di depan semua. Mundur setengah ya, lingkaran setengah supaya dapat semua. Buat lingkaran setengah supaya dapat. Berdiri supaya dia tetap. Sidang jemaat, mari berdiri. Kita menyanyi dari Mazmur 134 ayat 3 kiranya kali ini. Oh
Saat ini kita akan masuk dalam penyerahan Alkitab oleh orang tua anak dan pengaruhan PIN oleh Pak Pendeta Ronald Albert Saluraka STH. Kepada orang tua yang akan nama disebutkan, silakan maju ke depan dan ambil posisi di sebelah kanan Pak Pendeta Ronald. Nama yang pertama saya sebutkan, silakan maju dengan orang tuanya. Theodora Abiel Robi. Sylvia Asma. Juan Marcelino Martel. Bersiap-siap Julfi Jamal. Julfi Jamal. Julian Salmi Sumule. Bersiap-siap Julius Podolski Lataki. Julius Podolski Lataki. Audriana Alicia Petrin Bata. Andika Rulu. Vita Tipayu. Triana Octaviana. Hengki Rante Takdum. Christian.
Kelvira Iskia Siapa. Yudin Septrian. Selanjutnya dari kelas remaja nomor 3, Dewana di Rope. Mohon maaf tadi ada ketinggalan. Miguela Mai Paimbonan. Febria Nancy Pasang. Kelvin Andika Nathaniel Lukas. Kerry Christian. Melissa Julianti Siti. Melty Dea Paimbonan. Mersin Podi. Nico Sualenta. Feli Damar
Dan yang terakhir, Yofni mengalah. Itulah serangkaian penyerahan kitab oleh orang tua dan pengakuan tim oleh Pak Pendeta Ronald Albert Sulaiman. Sidang jemaat yang kita syukur Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus. Supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dan kepada para guru sekolah minggu dalam mendidik anak-anak ini. Kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik sekali umat kasih Tuhan. Kita tenang untuk mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantai Maranatha Tarakan Minggu 12 Juni 2002. Untuk penyampaian hari ini diingatkan bahwa yang masih mengaktifkan HP-nya tolong dalam ibadah dinonaktifkan dan tidak membuang sampah atau meninggalkan sampah dalam gedung gereja setelah ibadah selesai. Kemudian yang kedua, ibadah rumah tangga di keluarga Enos Patium akan dilaksanakan hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juni 2002, alamat Agatis. Saya ulangi, untuk ibadah rumah tangga di keluarga Enos Patium itu akan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Juni 2002, alamat Agatis. Waktu sama seperti biasa, jam 7.30. Kemudian ibadah rumah tangga di keluarga Mama Linda yang ditunda itu akan digantikan oleh keluarga Bapak Amos Lodong. Jadi di warta itu keluarga Mama Linda yang seyogianya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 bulan 6 2022 itu digantikan oleh keluarga Bapak Amos Lodong di tanggal yang sama. Kemudian majelis gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022.
kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kemudian di sini ada dua undangan yang ditujukan kepada anggota jemaat Rantai Marannu yang akan menikah, Saudara Abnel Paulus, putra dari Bapak Paulus Labdi dan Ibu Christina Alomo, dengan Nancy Tapi, putri dari Bapak Tapi Bangaran dan Ibu Herlina Rerum. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 14.30 WITA bertempat di Gereja GPSI Immanuel Revival Center, alamat Jalan Cahaya Baru RT 04 Tarakan. Dan untuk resepsi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 19.00 WITA sampai selesai bertempat di gedung KPKNI Jalan Halmahera nomor 175 Pengungsian Ladang Tarakan. Atas kehadiran dua restu Bapak Ibu dan saudara-saudari diucapkan banyak terima kasih. Keluarga yang berbahagia, Bapak Paulus Labdi dan Ibu Christina Alomo, keluarga Bapak Tapi Bangaran dan Ibu Herlina Rerum, Abnel dan Nancy. Untuk yang mengundang di jemaat Rantai Marannu tidak ada. Kemudian undangan yang kedua juga ditujukan kepada seluruh anggota jemaat Rantai Marannu Tarakan yang akan menikah, Saudara Kevin, putra pertama Bapak Yohanes dan Ibu Hasti, dengan Saudari Sentia, putri keempat Bapak Daniel Papa dan Ibu Agustina. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 10.00 WITA sampai selesai bertempat di GKP Bukit Indah, Jalan Pulau Haji Iskandar RT 19. Kemudian untuk pemberkatan nikah tanggal 14 untuk resepsi tanggal 14 Juni 2022 pukul 13.00 WITA sampai selesai bertempat di kediaman Bapak Minggu, Jalan Pulau Haji Iskandar RT 13 nomor 31 Gang Bukit Sion Juwata Laut. Atas kehadiran dan doa restunya kami ucapkan banyak terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Yohanes dan Ibu Hasni, keluarga Bapak Daniel Papa dan Ibu Agustina, Faith dan Tia. Yang mengundang di jemaat Rantai Marannu tidak ada. Ya, untuk keluarga Geraldo Palita Putra itu di ibadahnya yang seharusnya dilaksanakan pada hari Rabu juga tanggal 15 bulan 6 2022 itu diundur ke tanggal 25 bulan 6 2022. Jadi untuk keluarga Geraldo Palita Putra itu diundur ibadahnya ke tanggal 25 bulan 6. Baik, kita tenang sebentar karena di sini banyak berkat yang kita terima hari ini. Yang pertama dari keluarga Bapak R.O. Kempungan sebesar Rp100.000, dari keluarga MS Bangun sebesar Rp500.000, dari keluarga Akbar Lulu sebesar Rp200.000, dari keluarga Bapak Pendeta Ronald yaitu Natura yang sebentar akan diuangkan, Natura Kue,
Ini ada 10 bungkus, 5 untuk kas dan 5 untuk pembangunan. Kemudian dari keluarga Petrus Alo sebesar Rp100.000. Keluarga Norbian Taula Natura Pisang yang akan diuangkan sebentar untuk gorden. Keluarga Ne Thomas Natura Pisang untuk gorden. Keluarga Herman Pandala Pak Martin Palele Yonatan Tambe itu Natura Buras yang juga akan diwakilkan sebentar untuk gorden. Keluarga Markus Mengalah Natura Kampung untuk gorden. Keluarga Bapak Petrus Sinin Natura Tolo Pamarasan sama Mbak Pau yang sebentar diuangkan juga untuk gorden. Keluarga Petani Natura Kue untuk gorden. Keluarga Matius Tandiobo Rp100.000. Keluarga Andarias Pakonglean Natura Pisang untuk gorden. Keluarga Mama Julsi Natura Sayur untuk gorden. Keluarga Jerry Tampang Palada Natura Pisang untuk gorden. Keluarga Kenan Natura Pisang untuk gorden. Keluarga Luther Lumba Natura Soko untuk gorden. Keluarga Mana Palondongan Natura Soko untuk gorden. Kemudian keluarga Yeni sebesar Rp200.000 dan mohon doa untuk Nenek Resti di lapangan yang hari ini masuk rumah sakit. Jadi kita akan mohon doa untuk Nenek Resti sebentar. Kemudian Ibu Samuel Sapan itu ditunda, Ibu Matius Bawan itu ditunda, dan Ibu Peter Sampai itu ditunda. Jadi untuk ibadah PW tidak ada minggu ini. Oke. Iya, sebelum masuk Natura ada penyampaian sedikit dari Ketua Pembangunan. Silakan 1 menit. Ya, baik Bapak Ibu, selamat pagi dan shalom. Ya, mohon izin waktunya sebentar untuk menjelaskan kaitan dengan progres pembangunan kita yang sedang berjalan. Bapak Fidel bisa tampilkan. Pak Fidel. Ya, baik Bapak Ibu, saya bacakan saja. Iuran pembangunan ini sudah jalan sebenarnya kurang lebih 2 bulan yang lalu, dibawa oleh teman-teman seksi dana dari masing-masing wilayah. Saya jelaskan sedikit berkaitan dengan pembangunan kita yang sedang berjalan. Jadi iuran pembangunan ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan yang lalu, dan di sini kita sudah sepakati bersama dengan panitia pembangunan. Ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan yang sudah kita sepakati bersama. Saya bacakan saja Bapak Ibu ya, supaya nanti bisa didengar. Ada 4 pilihan. Yang pertama itu 600.000, yang kedua 400.000, yang ketiga 250.000, dan yang keempat itu 150.000. Jadi ada 4 pilihan ini disampaikan ke kita supaya mari Bapak Ibu pilihnya sesuai dengan kerelaan hati. Ya, jadi tidak ditarget sekian-sekian. Jadi mari Bapak Ibu memberi dengan suka hati. Silakan dipilih, ada 600.000, ada 400.000, ada 250.000, dan ada 150.000. Nah, proses iuran kita ini sudah berjalan dan sudah ada masuk kurang lebih ada 10 orang sudah masuk ke bendahara. Dan kedepannya ini alternatif kita yang pertama itu bisa dibawa atau bisa diberi kepada koordinator masing-masing wilayah. Kalau Lestari itu ada Bapak Yunus, Pak Rizky, kemudian SMP 8 ada Bapak Lukas Lumba atau Pak Kevin, kemudian Agatis Bapak Agustin
Kemudian CB1 Bapak Markus Mangala, Pak Yanti, dan CB2 Bapak Dr. Rupa, Pak Nata. Nah, alternatif kedua Bapak Ibu, jadi kalau umpamanya seksi dana tak sempat datang ke rumah karena ini sudah berjalan 2 bulan yang lalu, silakan Bapak Ibu bawa ke gereja, boleh. Silakan bawa ke gereja, nanti bisa ketemu kita di pastoral belakang, ada Bapak Bendahara, Bapak Gea atau Bapak Bob. Kemudian bisa juga ke Ibu Septian, sekretaris kita, Mama Dian, boleh, atau dengan kami. Sekali lagi Bapak Ibu yang bisa, boleh Bapak Ibu bawa ke gereja setiap hari Minggu. Jadi penyampaian sekali lagi, alternatif kedua silakan bawa ke gereja, nanti bisa di-store di belakang. Kemudian nanti Bapak Ibu hasil iuran itu supaya Bapak Ibu juga bisa monitor di depan, nanti kita buatkan checklistnya. Jadi hasil si A, si B yang sudah memberikan nanti kita sampaikan di depan supaya Bapak Ibu bisa monitoring juga. Jadi kalau umpamanya ada Bapak Ibu sudah store baru belum kami list, silakan disampaikan ke kami supaya bisa di list di depan. Ya. Kemudian progres pembangunan yang sudah berjalan, kalau masyarakat menuju pokok ya bisa diretiru ya Pak, ke pokok. Jadi ini kalau kita kerja tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu Jemaat, mungkin tidak akan bisa jalan. Jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu kita sedia sekata untuk menyelesaikan pembangunan kita. Karena progres pembangunan kita ini ada 8 poin yang sudah kita laksanakan di program kita di tahun 2002 ini. Jadi itu kurang lebih 5 bulan lagi. Jadi kalau 5 bulan ini mudah-mudahan ada beberapa program yang kita prioritaskan yang bisa kita kerjakan dulu. Di belakang sudah jadi, mungkin nanti jembatan dan mungkin menara ke depannya. Oke, sudah kalah nomor, oke, penyampaian dari majelis siapa tahu kan? Ya, mungkin demikian yang kami sampaikan pada semangat Buddha. Salam. Kita akan menguangkan aturan benar dan penuh. Ya, hutan dulu. Bidang Pori lah. Talung Pori, Kampung Dalua, Hutan Betai, bisa tawar ke tempat angkat jari. Tak ikan di hutan. 10.000 satu kali, 2 kali, 20.000. 20.000 2 orang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bedi Pak Suisa ini, Ibu Pendeta sama siapa mama, siapa di atas ya? Si Bulan Sabu, 2 kampung 1. Tolong Bapak Ibu, Bapak majelis, kita tolong. Saya terapi bisa arite 2 kampung 1 ini. Ya. 2 kampung. Oke, di Lowok. Masuklah kami gorden. Ya. Nah, ulang siapa lagi? 20.000 1 kali. 22 kali. 3 kali. Bapaknya. Nah. Sama 3 ikat. Mana jari 20.000 1 kali, 2 kali, 3 kali, nyonya tampe. Oh, mama 1 tahun. Rok. Mama Sila. Siapa lagi? Angkat jari. Di atas dia ada. 20.000 pisang, penduan, pentalun, minggu rokok. Loh, nah. Mana sayur apa? Oh, sawi kangkung singkong 20.000 apa? 1 kali, 2 kali, 20.000 2 kali, 3 kali. Mama pada duit, mama dia bisa, kok bisa. Ya, kasih 2. Benih singkong bisa. Tidak ada, rekan bisa, rekan bisa bawa.
Ayo, Mama Gia, 2-1. Mama Gia. Nah, siapa lagi? Pindah. Tak jadi. Lo, tak lo. 20.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ibu guru. Nona. Siapa lagi? Kampung sama sawi. 3 ikan juga. Lo ya ibu guru ya toh. Tamu 10.000 pisang. Penduan 10.000. Bentar dulu ibu. Oh, anda ikut saudara sama manusia. Sawi sama kangkung 20. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Guys. Oh. Guys, tapu sayur. Ini. Ya. Ini 5 bungkus untuk pembangunan dan 5 bungkus untuk customer. Nah, catat kamu. Standar 20. Oh, laku kadar kesangannya. Keripik tempe tapi enak. 20.000 2 orang. 1 kali, 2 kali, 3 kali Bapak Il sama Mas Tik. Oh, bisa ya. 20.000 2 orang 2 kali 50 pisang penduan pentalun. Bapak ini sudah diberi lapangan. Oh, siapa lagi? Sini 20 3 orang 20 pakai kaki lagi dan 20 nih pisang 30 1 kali 2 kali 3 kali. Oh, angkat tangan 22 orang. Oh, 30 1 kali 30 2 kali 3 kali selfie. Nah, 20 30 1 kali 2 kali 3 kali Mama Jaya Tape Mama Sila. 30 pisang penduan pentalun juga. 20 1 kali 2 kali 3 kali loh Mama. Oh, nyonya Nona. 50 1 kali 2 kali 3 kali Nona gugur. 1 kopek. Pira 20 pisang 25 2 kali 3 kali Mama Bianca. Tamputong putih. Putih. Gorden semua nih. Pira. Mana Jami? 1 10 10.000. Pisang penduan 20 2 kali 3 kali Esra. Oh. Jari mana? 20 1 kali 2 kali 3 kali Mama Chelsea. Mana? 20 1 kali 2 kali 3 kali Mama Chandra. Mbak 20 1 kali 2 kali 3 kali Mama Kia. 20 1 kali 2 kali 3 kali memanti omongan. Maridi Tamo 20 30 1 kali
2 kali, 3 kali. Loh, aku nanti beri. Dua lima 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bapak Bianca. Oh, tidak. Tak. Hasil itu tidak usah sampai itu 20 nama hasil itu ada. Hah? 10 1 kali. Berapa? Tak itu tak betul. 15.000 dari atas 2 kali, 3 kali. Melda ya. Tuh. Dikerjai PBGT. Papua. Tamu. 10. 15.000. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tuh alelang. Aku. Yo. Tamu 20. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nenek batok. Tak 20 1 kali, 2 kali, 3 kali. Koncono lumayan di lo tak? Mampir lagi besok. Tidak ada. 10 1 kali, 20 2 kali, 3 kali. Rumah Nata. 10 1 kali, 2 kali. Ketek bisa, tak ada apa ni? 15.000 3 kali. Roma Chelsea. 20 1 kali, 2 kali, 3 kali. 20 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mama Riko. Tak betul bisa ini pada. Tamu. 10 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oma Putri. Tak pernah putih. 20 1 kali, 2 kali, 3 kali. Memi Mama Batok. Buras sama sokok. Burasnya ada 2 ikan sama sokok. 20 buras sama sokok. Buras 2 ikan sama sokok dia di bawah. 20 1 kali, 2 kali. 25 30. Dami Loreko angkat saya saja bayang. 30 2 kali. Mana? 1 ya. 30 banyak orang. Tidak. 50 dulu 3 kali. 50. Susun seton. 20. 30. Tidak kok. 40 2 kali, 3 kali. Nak apa? Nak jatuh. Pirakan 30, 50 2 orang. 50 orang. 3 kali masih bisa dan tidak. Robok bisa untuk tiap bisa. Nah guys 1. Guys 1.
buat tugas. Nah. Pira 50 lobok pisang. Penduan, pentalun. Oh, begitu. Pada apa? Kue pandan sama sokok 20 30 35 50 Mas Sony pisang penduan pentalun nah, Mas Sony 50 Solana manusia 40 dari atas hah? 50 pisang penduan pentalun pade oh nah tiro-tiro lagi boleh 30 pisang 35 oh 52 orang pisang 55 3 kali Mama Rizky 55 Mama Rizky sampai 8 50 pisang penduan pentalun Bapak Fidel oh Bapak Fidel 50 satu kali 2 kali 3 kali Bapak Minggu Pira Tano 40 satu kali 50 2 kali 3 kali Mario oh oh serai Pira 50 satu kali 2 kali 3 kali Mani Bani yang 50 ya Makasih ada apa surat oh iya Pira 50 satu kali 2 kali 3 kali Mama Rizky SMP 8 oh Mama Putra enggak oh Putra Yane 50 kira komital lo bisa kameranya satu orang saja karena 3 yang angkat tangan nanti saya kasih 3 50 satu kali 2 kali 3 kali siapa yang melelang oh. Nah, dia ketuakan di atas 50 satu kali 2 kali tadi sini ya 2 kali 3 kali Fani Fani 50 satu kali 2 kali 3 kali do di balkon yang terakhir siapa lagi 30 satu kali 2 kali 32 kali 3 kali Pak Jerry oh kira 30 satu kali 2 kali 3 kali Mama Nata 30 3 orang berapa? Rangan terakhir oh 50 domai pisang penduan pentalun Pani tidak sih nakuras Gura sempat ikat sama bukunya. Pirang? Oh, udah
sama 4 ikat ada bumbu buras 30 pisang penduan 40 dari atas pisang penduan pentalun kalau yang ambil kue tadi mana 20 pisang 30 pisang penduan 35 penduan pentalun Mama Bianca 30 2 orang naikkan penduan 30 2 kali 3 kali. Oh, Mama Tio sama Oma kasih ke sana. Ayo. Oma Putri. Mama Tio ya. Ya. 32 orang. Bisa. Naik guys. 35 bisa kedua pentalun guys. Oh. Apa tadi? Telur pamarasan. Tapi ini ikannya bandeng. Oh, nggak jelas. Kira 20, 30, 40, 50 satu kali. 52 kali. 3 kali. Bude. 50 dari belakang 1 kali 2 kali 3 kali mengajakin sama manusia kalau pemanasan 50 1 kali 2 kali 3 kali sampai lagi siapa lagi 30 1 kali 50 pisang penduan pentalun Mama Pani oh kira 52 orang 1 kali 60 2 kali 3 kali Bapak Agustinus Sarmani. Oh, 50 1 kali 2 kali 3 kali Bang Adri. Oh, siapa lagi? Angkat tangan. Tano. Oh, 30 lolok pisang 50 2 kali 3 kali Agustinus Sarmani. Ya bang saya 30 1 kali 50 2 kali 50 3 kali Aris. Oh ya bang saya 20 pisang 30 1 kali 30 2 kali 3 kali Mama Vero. Oh takpun namanya yang terakhir ikan patolog pamarasan terakhir tangan 30 1 kali 32 kali 3 kali Mama Dio. Mario bakpao ada 4 isinya isi daging ayam bukan ayam ada 4 biji 20 orang 50 di sini 1 kali 50 Bapak Pani 1 kali 2 kali 3 kali
lagi. Kira 50 satu kali. Hah? 60. Bisa. 70 namai. 70 satu kali, 2 kali. 3 kali. Jelvin bukan nama Jelvin. Yo, kasih jalan dulu. Dan kawan terserah. Yang penting yang katakan Jelvin kan. Kali 52 orang. 100 besar. 100 kedua alun Haris. Tapu. Iya, demikianlah pengadaan natura yang kita lakukan hari ini. Kalau masalah bayar membayar nanti dilanjutkan sama bendahara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam sebuah beberapa saudara kita yang bergabung dalam kesehatan pada saat ini. Kemudian ada saudara atau kakak dari orang tua kita akan hubungan terus sementara dalam kondisi sakit dan rezeki yang ada di tangan masuk dalam rumah sakit dan kita dukung dalam doa. Kemudian beberapa saudara kita yang bersyukur pada saat ini, keluarga akan hubungan, keluarga bangun, kemudian keluarga akan berguru, keluarga Pendeta, keluarga Petrus Halo, keluarga Mautian, keluarga Thomas, keluarga Armin Mandala, Martin Malele, keluarga Robert, kemudian keluarga Markus Mandala, keluarga Petrus ini, keluarga Katadi, keluarga Markus Tadi, keluarga Andalias, kemudian Mama Dus, Jerry Kampang, kemudian keluarga Edan Matura, Luber Lumbang, Nanak Kawan dan keluarga Yehu. Dan yang berulang tahun dalam minggu ini, selamat ulang tahun kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami diri kami adalah umat ciptaan, umat yang Engkau kuduskan dan Engkau anugerahkan kehidupan dan kemuliaan kepada-Nya. Ya Tuhan, pada saat ini kami berkumpul memuji memuliakan Nama, mendengarkan firman pada saat ini. Kami berseru Tuhan, Engkau memampukan kami untuk dapat menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Biarkan Tuhan kami terus dimampukan untuk menyatakan kebenaran firman dan terus melandasi kehidupan kami hanya di dalam firman, sehingga kami terus berada dan terus teguh menyatakan kesaksian iman kami di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa dalam surga, kuatkan kami Tuhan dan topangkan. Kami meyakini bahwa di dalam menyatakan kebenaran firman banyak tantangan, banyak pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami yakini bahwa Engkaulah Allah, Engkau yang selalu bersama dengan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami
Kami mendoakan ya Tuhan kehidupan kami semua, tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Rencana hidup kami terus menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan. Engkau bersama dengan kami Tuhan untuk menyatakan dan mengangkatnya, mengerjakannya sehingga kami dapat melakukan dan menyelesaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami pun dapat merasakan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan. Allah Bapa dalam surga, dalam hidup kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Engkau terus bersama dengan kami di dalam menata kehidupan kami, di dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus berada dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu untuk menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan saudara-saudara kami yang berkumpul dalam kondisi kesehatan pada saat ini. Engkau hadir Tuhan, menyatakan kasih-Mu dan kuasa, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh, kembali menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita, penuh kedamaian. Dan biarlah Tuhan hidup ini Ia mampu jalani dalam kebenaran firman. Berkati segala usaha yang dilakukan Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati segala usaha, dan lewat itu Tuhan Ia terus menyerahkan kehidupannya hanya ke dalam tangan pengasihan. Allah Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan. Engkau terus meneling kami dalam dan melawan kami dalam sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami terus menyatakan pengucapan syukur kepadamu, karena kami mengaminkan Tuhan bahwa semua berkat yang kami dapatkan, segala rencana yang kami lakukan, segala hal yang kami kerjakan dalam hidup ini, semata-mata asalnya daripadamu. Karena Engkaulah sumber kehidupan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami nyatakan pengucapan syukur pada saat ini. Dan diwujudkan oleh beberapa keluarga pada saat ini Tuhan, Engkau terus menyatakan kasih dan terus menyatakan berkat, melimpahkan berkat di dalam sepanjang kehidupan mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan anak-anak di dalam pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam harapan-harapan mereka Tuhan, Engkau hadir menyatakan kasih-Mu dan menuntut mereka, campur tangan di dalamnya. Biarlah kehidupan mereka Tuhan, mereka dapat jalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan mereka bertumbuh seturut dengan kehendak. Harapan-harapan pun dapat mereka genggam, dan cita-cita mereka dapat meraihnya di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa di dalam surga, berkati orang tua yang lanjut usia di dalam menjalani hidup dan menikmati hidup karunia Tuhan. Terkadang berhadapkan dengan kondisi kesehatan mereka Tuhan. Oleh karena itu kami berseru Tuhan, Engkau datang mendekat mereka dengan kasih, menyatakan anugerah dalam hidupnya, dan biarlah masa tua mereka jalani dalam kebenaran firman, dan mereka terus menyerahkan hidup dan menikmati kehidupan mereka dengan penuh kebahagiaan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan pemerintah kami, Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab. Allah Bapa di dalam surga, beberapa saudara kami berulang tahun, pertambahan usia, boleh mereka alami ya Tuhan, semata-mata karena Engkau yang berkenan kepadanya, melayakan kepada mereka untuk menikmati pertambahan usia. Dan hadirlah Tuhan, sehingga di dalam pertambahan usia mereka semakin mantap di dalam iman, dan mereka terus menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan di dalam kebenaran firman. Allah Bapa di dalam surga, berkati kami semua ya Tuhan, pilih kami dalam kehidupan, lawan kami Tuhan, sehingga dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang senantiasa mengajar kami berdoa kepada Dia. Bapa kami
dikuduskan agamamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dengan petunjuk hidup baru. Sebab itu kita yang dibenarkan karenanya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk dan oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berlegak dan berharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Marilah, marilah hai saudara. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan menghidupi kebenaran Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Kau gembala kami, kita nyanyikan bersama-sama. Ya, ada penyampaian sedikit. Ibadah PWGT di rumah Nyonya Martin Lolo pada hari ini akan dilaksanakan Minggu 12 Juni
2020